Saat aura gelap mendesak, asal-usul kacau di Chaos Tide tiba-tiba ditarik, dan aura pada asal-usul kacau tiba-tiba melonjak seperti air pasang, dan tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Ini menyebabkan tubuhnya bersinar seketika, cahaya hitam bertahan, dan kekacauan melonjak. Pengalaman ini sangat luar biasa. Itu adalah energi tingkat tinggi murni, serta alam semesta yang menakjubkan. Itu tersedot ke dalam tubuh, menyatu dan dipahami olehnya. Hentikan dia, teriak Wan Yu di Zun berubah warna, mereka berhenti di depan Qin Chen, dan mereka tidak menyalakan kekacauan primordial. Mereka tidak menyangka primal chaos ini melewati mereka dan tertarik oleh Qin Chen terlebih dahulu. Faktanya, pada saat ini, semua orang sudah mulai, sambil menyerapnya dengan gila-gilaan, mereka ingin menekan Qin Chen dan mengganggu pemurniannya dan menyerap esensi kekacauan. Untuk Qin Chen, ini secara alami berdampak. Namun, Qin Chen tidak takut, pikirannya tenggelam dalam tubuhnya, darah Raja Kegelapan dipacu, dan Qin Chen masih menjalankan teratai hijau yang kacau di benaknya. Ini adalah kekuatan khusus yang dia miliki di dunia api, dan dia juga luar biasa dengan aura kacau ini. Daya tariknya bahkan di atas darah Raja Kegelapan. Efeknya luar biasa. Ketika Qin Chen mendesak Chaos King Lian di Laut Jiwa, darah Raja Kegelapan di tubuhnya bahkan tidak perlu didesak, dan ada aura mengerikan yang meresap, menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, banyak asal-usul yang kacau melonjak dalam gelombang kacau, beberapa asal-usul yang kacau terbang langsung, dan beberapa asal-usul yang kacau akan segera pecah, terbang ke arahnya, dan tenggelam di dalam dirinya. Efek ini terlalu mengejutkan, di depan orang-orang kuat dari 10.000 ras, di bawah kelopak mata banyak orang bijak bumi, menjarah dengan liar, mengabaikan mereka. Bagaimana itu mungkin? Kata Wan Yu di Zun adalah yang pertama berseru. Pada saat ini, semua orang dalam keadaan linglung, semuanya terkejut, tercengang, dan menoleh. Asal-usul kekacauan ini bersinar terang, menunjukkan semangat semua ras, disertai deru jalan yang menakutkan, memekakkan telinga, seperti guntur langit. Adegan dan penglihatan seperti itu membuat semua orang gemetar, dan saat beresonansi dengannya, mereka juga melahirkan semacam ketakutan dan kekaguman. Asal-usul kekacauan mengandung aura pembukaan alam semesta. Bahkan setelah ratusan juta tahun, aura ini mungkin telah meredup dan berlalu, tetapi juga mengerikan, dengan paksaan yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat orang gemetar. Blokir dia, teriak wajah Wan Yu di Zun tampak jelek, matanya hijau, dan dia tidak peduli dengan transmisi suara. Sebaliknya, dia dengan belak-belakan menegur, meneriaki tuan di sekitarnya, dan memutuskan untuk bergandengan tangan untuk menghancurkan, sehingga Qin Chen tidak akan dengan lancar menyerap asal-usul kekacauan. Saat ini, Qin Chen merasa sangat nyaman, dan tubuhnya hangat. Di atas lautan jiwa dalam tubuhnya, teratai hijau yang kacau bergoyang, memantulkan langit, memancarkan halocian, dan menyerap energi kacau khusus dari luar seperti lautan sungai. Bahkan jika rantai keteraturan dari asal mula kekacauan, setelah memasuki tubuhnya, itu tidak mampu menekannya. Sebaliknya, itu tenggelam dalam teratai hijau yang kacau, diserap, dan dirantai satu demi satu simbol asli. Untuk Chaos King Lian, ini hanyalah tonik besar. Blokir dia, jangan sampai memberinya kesempatan untuk menggabungkannya dengan asal-usul kekacauan dan menyempurnakan tubuh fisiknya. Jika dia cukup menyerap asal-usul kekacauan, dia pasti akan membuat terobosan yang luar biasa. Kemudian dia akan menjadi seorang di Zun dan menyusul kita. Bukan tidak mungkin jika dia diberi kesempatan untuk tumbuh dewasa, kita akan mendapat masalah. Kata Wan Yu di Zun meraung, dia memahami segalanya dengan jelas, menatap banyak Earth Zun di sekitarnya, dan Earth Zuns di sekitarnya semuanya membawa aura jahat dan menunjukkan warna dingin, dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan kekacauan. Qin Chen mencibir dan marah pada saat bersamaan. Orang-orang ini benar-benar gelisah, dengan niat membunuh yang menakjubkan. Tapi segera, dia lega lagi,
karena itu mungkin diblokir oleh darah Raja Kegelapannya sendirian. Tetapi dengan Chaos King Lian, naga leluhur yang hebat terkejut betapa cepatnya Qin Chen menyerap asal-usul kekacauan dan berdiri sepenuhnya, dengan posisi tak terkalahkan. Qin Chen bersinar, dan upaya bersama Wan Yu Dizun dan yang lainnya tidak dapat mencegahnya menyerap asal-usul kekacauan. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa Wan Yu Dizun malah dijarah dalam proses menyerap asal-muasal kekacauan. Ketika beberapa fragmen kacau terbang ke arah mereka, mereka diserap oleh aura kuat Qin Chen dan dibawa pergi secara paksa. Wan Yu Dizun terkejut. Dia bisa mencapai puncak bumi Zun, tingkat tinggi di Istana Dewa Bintang ras manusia, dan menguasai kekuatan bintang-bintang. Perjalanan ini untuk menemukan Master Top yang menerobos surga, tapi dia dirampok pada kesempatan ini. Jiu Yue Dizun juga berseru, rambutnya beterbangan, wajahnya penuh amarah dan keterkejutan, dan kesempatannya juga dirampok. Tidak hanya mereka berdua, tetapi suku-suku lain, seperti hantu dan serangga Earth Zun, puncak Earth Zun yang mengelilingi Qin Chen dan yang lainnya juga pusing, karena beberapa primal chaos yang mereka tarik ke Qin Chen tiba-tiba terbang dan dijarah. Rambut di kepala Dewa Bintang Wan Yu Dizun menari dengan liar, dan matanya setajam listrik dingin. Dia benar-benar ingin membunuh Qin Chen dengan tangannya. Dia merasa terlalu marah. Jiu Yue Dizun juga gemetar dengan jari-jarinya, nafas gunung suci kuno di tubuhnya melonjak, dan dia ingin membombardir Qin Chen beberapa kali, tetapi dia menahannya, karena pada saat ini gelombang kacau terlalu tinggi, dia tidak ingin bertindak gegabah. Itu akan dibombardir oleh Chaos Tide dan terbang keluar. Banyak orang menembak secara langsung, dan aura menakutkan melonjak bersamaan. Lebih dari selusin orang kuat yang memblokir Qin Chen, menyatukan kekuatan mereka bersama, menarik asal-usul yang kacau, dan mencegah Qin Chen menyerap. Namun, hasilnya putus asa. Lebih dari selusin dari mereka bergabung, dan efeknya tidak bagus, dan itu tidak menyebabkan terlalu banyak halangan bagi Qin Chen. Qin Chen masih ada di sana. Menyerap esensi kekacauan, fisiknya semakin kuat dan kuat. Ini membuat semua orang berubah warna. Hei, anak dari ras iblis bulan, apakah kamu tidak ingin membunuh anak ini? Pada saat ini, Dizun hantu dan Dizun serangga berbicara dan tiba-tiba berkata kepada Molly. Ini menyebabkan semua orang menoleh. Molly membuka matanya, melirik mereka dan mencibir, "Kakak Long Chen adalah temanku, apa yang tidak bisa aku tanggung?" Kata Molly, "Saya tidak berpikir begitu, kamu memperlakukannya sebagai teman, tapi dia mungkin tidak memperlakukanmu sebagai teman. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menelan begitu banyak sendirian? Bahkan tidak memberimu asal-muasal kekacauan." Ketika kata-kata Gui Chong Dizun jatuh, Molly melihat wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi buruk. "Hah? Apakah provokasi ini berhasil?" kata banyak orang tercengang, tapi segera, mata Wan Yu Dizun berkilat dan mereka sudah melihat petunjuknya. Kekuatan tak terlihat melonjak melalui tubuh hantu dan serangga Dizun, dan kekuatan tak terlihat ini meresap keluar dan memengaruhi Molly. "Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan?" Molly berkata dengan dingin. "Tembak anak ini, kami akan membantumu. Pada saat itu, selama anak ini diusir, saya akan dapat menyerap sumber kekacauan itu." Hantu dan serangga Dizun berkata pada Molly, dengan aura yang tidak bisa dijelaskan dalam nada suaranya. "Yah, tidak apa-apa bagiku untuk mengambil tindakan. Apakah ada manfaatnya?" Molly berkata dengan sedikit perjuangan di wajahnya, seolah-olah dia terjebak dalam keraguan-raguan tertentu, dan kesadarannya sedikit bingung. Hati Gui Chong Dizun tertekan. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah kotak batu giok hitam terbang dan jatuh ke tangan Molly. "Ini adalah harta karun yang didapat kursi ini di sini. Apakah kamu siap melakukannya sekarang?" Molly mengambil kotak batu giok dan menggelengkan kepalanya. "Satu harta tidak cukup," kata Molly. Hantu dan serangga Dizun tercengang, dan kemudian tiba-tiba sadar, "Apa, kamu tidak di bawah kendaliku? Kembalikan harta itu."
Tapi Molly menyingkirkan kotak batu giok itu, dan ekspresinya yang berkabut tiba-tiba tersenyum. Yang lain menjadi gila, Molly benar-benar membodohi hantu Dizun. Kemudian, Molly duduk bersila, dan kekuatan magis melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, beberapa asal-usul yang kacau terbang ke arahnya. Banyak orang terkejut bahwa Molly dapat merebut Primordial Origin of Chaos dari tangan Qin Chen. Bahkan Yang Mulia Wan Yu Dizun tidak bisa melakukan. Bunuh anak ini, teriak mereka tidak tahan lagi. Qin Chen mencibir ketika dua kekuatan gaib khusus diluncurkan. Dengan ledakan yang keras, teratai hijau yang kacau di tubuhnya berubah tajam, dan aura teratai hijau yang kacau dipenuhi dengan kekacauan yang tak ada habisnya. Kekuatan dituangkan ke dalam tubuh Qin Chen dalam sekejap. Saat ini, Qin Chen naik ke langit seperti kekuatan kekacauan yang mengandung Wan Hai, bergegas ke kedalaman kehampaan. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya membawa langit biru abadi, dan sosoknya diterangi dengan energi virus yang kacau, dan sebuah jalan mengelilingi Qin Chen. Kekuatan supranatural bawaan macam apa ini? Melihat bahwa Qin Chen secara langsung menyebabkan penglihatan yang begitu mengerikan, banyak orang tergerak olehnya. Tidak, ini bukan kekuatan supranatural yang berbakat, ini adalah kekuatan Chaos Tide. Kata seorang pria besar tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat kekuatan kekacauan yang disebabkan oleh Qin Chen. Tiga kekuatan supernatural teratas langsung membombardir Qin Chen. Serangga Earth Zone dan Giant Eye Earth Zone terguncang mundur beberapa langkah oleh gelombang yang kacau, dan keduanya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Melihat pemandangan ini, Yang Mulia dari 10.000 ras semuanya berubah warna, dan mata banyak orang menunjukkan kengerian. Semua orang menebak tentang seberapa kuat Qin Chen, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen begitu mengerikan. Sekarang Qin Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir raksasa, hantu dan serangga Dizun, dia bahkan berada di atas angin. Mereka semua terluka parah, bukan di tangan Qin Chen, tetapi di bawah gulungan Chaos Tide. Nak, sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Wan Yu Dizun berkata dengan dingin. Qin Chen melirik mereka, dan berkata dengan malas, jangan bertele-tele, tembak saja jika Anda memiliki kemampuan, dan saya akan menemani Anda, kata Qin Chen mencibir. Sialan, nak, karena kamu mencari mati, maka kursi ini akan memenuhimu lebih cepat. Kata Wan Yu Dizun mendengus, dan begitu kata-kata itu jatuh, bel dentang berbunyi, dan dia telah mengorbankan sebuah harta. Begitu harta karun Lord Wan Yu Dizun keluar, harta itu melayang di atas kepalanya, dan ada cahaya bintang yang tak berujung berkelap-kelip di antara langit dan bumi. Ini adalah jam raksasa yang penuh dengan bintang. Seluruh jam raksasa itu mencolok ke langit, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bintang-bintang ini mekar dengan cahaya yang luas dan berkembang menjadi langit berbintang alam semesta. Bintang-bintang yang padat menangguhkan langit dan bumi, terjalin menjadi jaringan bintang yang padat. Jam 10.000 bintang. Setelah melihat jam raksasa ini, banyak dari 10.000 orang bijak berubah secara drastis. Ini adalah 10.000 jam bintang dari Istana Dewa Bintang. Di lain sisi, dengan suara Om, ruang dan waktu berfluktuasi. Pada saat ini, Jiu Yue Dizun tidak lagi menahannya dan sebuah harta karun muncul. Harta karun Jiu Yue Dizun adalah drum raksasa. Ini berwarna hitam legam, seolah-olah terbuat dari emas hitam. Drum Hao Tian. Melihat harta karun Jiu Yue Dizun, Qin Chen menyipitkan matanya, tidak bisa menahan senyum, dan menjilat bibirnya. Karena gendang ini, dia benar-benar mendengar bahwa itu adalah harta karun yang tercatat di pusaka Istana Butian. Ini menyebabkan kelopak mata Qin Chen melompat. Matanya menyipit, menyaksikan tenggelam dan mengambang Jiu Yue Dizun drum Hao Tian di atas kepala. Molly paling mengenal Qin Chen. Ketika dia melihat ekspresi Qin Chen, dia segera memiliki firasat bahwa dia tahu seseorang akan kurang beruntung. Ayo anak muda, keluarkan seluruh harta karunmu, kata Wan Yu Dizun. Harta karun, jawab Qin Chen melirik mereka perlahan,
dan berkata, apakah aku perlu harta karun untuk berurusan denganmu? Tangan kosongku saja sudah cukup. Saat dia berkata, dia merentangkan tangannya.